Selamat Hari Raya Pentakosta. Anda percaya ada Pentakosta? Anda percaya ada pencurahan Roh Kudus? Ya, mari kita bukan saja memperingati Pentakosta ini, tapi kita menikmati suasana Pentakosta. Bukan cuma hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita memang butuh Roh Kudus. Anda perlu Roh Kudus? Anda perlu Roh Kudus? Semua kita butuh Roh Kudus. Saudaraku, ketika Yesus naik ke surga, dalam Matius 28 ayat yang ke-18, ya, memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia mengingatkan, dia memberkati dan dia mengingatkan padaku ini sekarang. Karena dia menang, karena dia bangkit dan karena dia naik untuk mempertanggungjawabkan segala yang diutus oleh Bapa kepadanya. Dan dia mengatakan semuanya beres ketika di kayu salib. Semua beres. Amin. Semua diselesaikan, sudah genap. Itu kata-katanya, ya. Jadi, saudaraku, kalau di salib katakan sudah genap, artinya sudah bisa dipertanggungjawabkan semua. Dan ketika dia naik ke surga, dia tidak naik cuma-cuma, dia memberkati semua. Dan dengan kalimat penutupnya adalah, kepadaku sudah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di langit. Menangnya dia bukan cuma di bumi, menangnya dia bukan cuma di langit, tapi di langit, di bumi paling bawah, dia sudah menang dari kuasa maut. Amin. Ya. Dan saudaraku, ya, di sini ketika dia naik ke surga, semua gelo kuape gelo, saudaraku ya. Lu kok ditinggal, gelo semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku naik ke surga, tapi aku tidak pernah membiarkan kamu seorang diri. Aku tidak pernah membiarkan kamu piatu. Aku akan kirim penolong yang lain. Ya. Coba dibaca Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lalu 16 dan 17-nya. Kita balik ya. 16, 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yesus naik ke surga. Murid-murid sedih. Karena selama ini hidupnya bareng dan banyak mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga mereka menikmati. Bayangkan di tengah-tengah tidak ada roti, tidak ada makanan. Wah, murid-murid ini bisa lihat 5 roti 2 ikan. Punya anak kecil disulap. Katanya gitu, saudaraku ya. Loh, ini orang laki-lakinya aja 5.000 orang. Disulap, makan semua. Dum-duman sing kaya apa sih? Kalau 5 ketul roti cuwil-cuwilan, saudaraku ya. Tidak ada. Tapi Yesus itu
mencukupkan. Dengan kata lain, mencukupkan semua kebutuhan orang. Lalu murid-murid banyak hal. Mak mertuanya Petrus sakit, demam. Wow, sudah bingung mereka, sekarang demam COVID. Gitu saudaraku ya. Kalau dulu demam, loro opo iki, kok menggigil, kok adem panas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya ingatkan, saudara hari-hari itu, ya Lukas memang dokter, tapi kedokteran belum semaju sekarang. Kalau panas dingin, menggigil, mungkin mereka juga kebingungan. Tapi ketika Yesus datang, jadi sembuh. Jadi artinya segala keadaan dalam kehidupan sangat tergantung pada hadirnya Yesus dalam kehidupan mereka. Pada hadirnya Yesus dalam keluarga mereka. Pada hadirnya Yesus dalam keadaan mereka. Ketika Yesus hadir, segalanya selesai. Segalanya beres. Naik kapal, ada nelayan yang hebat. Wah, tapi kapal ini diombang-ambingkan. Tidak ada yang bisa bereskan kecuali hadirnya Yesus di kapal itu. Cari ikan, ada Petrus yang jagoan. Tidak ada dapat ikan, semalam-malaman Yesus hadir, dapatlah ikan. Ketergantungan mereka kepada Yesus itu sudah sangat tergantung. Itu sebabnya ketika Yesus pamit naik ke surga, meninggalkan mereka, aduh rasanya keronto-ronto saudaraku ya. Artinya jadi terus aku ini gantung ke siapa? Terus pijaan hidupku ini kemana? Tidak ada. Itu sebabnya memang Yesus ini ngomong diberkati. Tapi berkat dengan tanpa hadirnya Yesus, itu membuat satu tanda tanya bagi mereka. Dan di sini juga dikatakan, padaku sudah ada kuasa, langit, bumi, bawah bumi, ada kuasa. Bahkan di Yohanes 17 ya, kalau dibaca di ayat yang kedua, enggak usah baca. Itu dikatakan dia sudah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian ia akan memberikan hidup ini yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Jadi orang yang diberikan kepada Yesus, dia juga akan beroleh kuasa itu. Jelas, kuasa segala-galanya. Nah, ditinggal, lu ngelewes. Coba, ketergantungannya yang sampai seperti itu di segala bidang, moro-moro saudaraku, ditinggal. Nah, tapi Tuhan bilang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, enggak usah baca. Lebih baik aku pergi daripada aku tinggal di sini. Mengapa, saudara? Ketika Yesus tinggal bersama dengan mereka, Lazarus sakit, Yesus ada di tempat lain. Beruberan nyari Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak hadir, maka Lazarus yang sakit mati. Tapi ketika Yesus hadir, mati ini pun jadi bangkit. Mengapa Yesus katakan lebih baik bagimu jika aku ini terangkat ke surga? Jika aku meninggalkan kamu. Karena Yesus hadir di bumi ini sebagai manusia, tidak maha hadir. Sehingga ketika di Samaria ada boto, ketika di mana ada boto, mereka menantikan. Mak mertuanya Petrus sakit, tunggu sampai Yesus jalan di rumah Petrus itu. Baru mak mertuanya sembuh. Yang namanya perwira, bujangnya sakit, budaknya sakit. Tunggu sampai perwira ini ketemu Tuhan. Baru dia minta dan Yesus ngomong sembuh. Enggak usah datang rumahku, enggak usah hadir. Itu iman yang satu langkah lebih maju daripada iman kita. Yesus hadir, sembuh. Yesus enggak hadir, enggak waras. Nah, itu sebabnya Tuhan ngomong lebih baik aku terangkat ke surga. Sebab ketika aku terangkat ke surga, aku tidak meninggalkan kamu piatu, yatim piatu. Artinya, saudara, Yesus pada saat itu bagi mereka sebagai bapak juga sebagai ibu, sebagai orang tua juga sebagai sahabat, sebagai guru juga sebagai penolong. Luar biasa.
kehadiran Yesus dalam kehidupan murid-muridnya adalah kehadiran di segala bidang kehidupannya. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat, wah ngaplo betul, susah betul, sedih betul. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa hadirnya Yesus itu tidak maha hadir. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus akan minta kepada Bapa untuk mengirim pribadi ketiga, pribadi yang lain yang melanjutkan karya Yesus di bumi ini. Kapan itu karyanya selesai? Kapan? Sampai Yesus datang kembali. Mulai Yesus naik ke surga, sampai Yesus datang kembali. Yesus minta supaya kemahahadiran Roh Kudus itu ada bersama dalam hidup kita. Amin. Padamu, padaku, pada kita semua ada hadir pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Amin. Anda percaya? Bukan cuma hadir, ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-17, dia akan diam. Di mana? Halo, ayat 17, ayo. Ia akan diam, dibaca bareng ini. Ia akan diam di dalam kamu. Bukan di luar, bukan di depan gereja, bukan di belakang rumah, bukan di rumah tetangga. Ketika kita duduk di ruang makan, dia bukan di ruang tamu. Tapi ketika kita duduk makan, dia ada di dalam kita. Ketika kita berjalan, dia ada bersama dengan kita. Ketika kita berbicara, dia mengajarkan sesuatu dalam hati kita. Apa yang bisa kita ucap, itu diajarkan olehnya. Kalau kita menghargai minggu lalu, saya katakan, saya punya minyak gosok. Sudah dikasih 10 tahun. Tapi di rumah, karena saya enggak pakai, saya enggak butuh, minyak gosok itu sampai kesingsal. Anda ingat kata-kata saya minggu lalu? Minyak gosok itu kesingsal 10 tahun. 2004, saya dijambret, jebret. Wah ini luka sampai jahitan 11. Biru ada di dalam memarnya. Kasih trombobop, kasih apa, enggak bisa keluar saudara. Ya masih di dalam, lama sekali. Terus saya ingat, aku berapa tahun lalu ya enggak ingat kalau 10 tahun. Kan dikasih obat gosok, minyak gosok, arak gosok Cina. Terus saya cari, baru hadirnya botol minyak gosok itu berguna buat saya. Dia di mana? 10 tahun ini dia di mana? Di dalam rumahku. Tapi aku tidak butuh, sehingga hadirnya tidak punya nilai, tidak punya manfaat. Tapi ketika aku butuh, hadirnya punya nilai. Hadirnya punya manfaat. Tak gosok. Begitu digosok, sore ketemu. Saya seharian cari, sore ketemu, tak gosok. Malam itu, memarnya itu sudah naik. Naik jadi ungu ke atas. Besok tambah ungunya, tambah muda. Enggak sampai seminggu, hilang memarnya. Berguna enggak minyak itu? Dalam diri kita, ada hadirnya sosok minyak surgawi. Bukan minyak Cina gosok, bukan. Minyak surgawi itu ada dalam hidupmu, ada di mana tadi? Di mana tadi? Di dalam kamu, dalam aku enggak berarti. Kalau Alkitab ngomong ada di dalam kamu, artinya kita bacanya ada di dalam aku. Amin. Di dalam diri kita, dirimu dan diriku yang baca Alkitab, Tuhan lengkapi kita di dalam kita dengan minyak surgawi. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tapi tinggal kita saja bagaimana memanfaatkannya. Bagaimana kita merasa kebutuhan kita akan minyak surgawi itu. Kalau sembarang kita bisa sendiri, nguncluk dewek, jalan dewek, kerja dewek, enggak pernah tanya, enggak pernah mau mendengar apa yang dibisikkan.
ya enggak berguna, saudara. Seperti ditutup, ditaruh di enggak tahu sebelah mana. Di ujung yang paling jelek itu ditaruh, karena enggak kanggu. Kalau Anda punya barang enggak kanggu, bu cepetno di mana? Cepet sana, cepet sana. Paling belakang dibuang. Ini janji Tuhan. Dia memang naik ke surga, meninggalkan murid-murid. Dan kita semua orang percaya, tidak sempat tatap muka dengan manusia Yesus. Tapi Yesus yang naik ke surga, tidak meninggalkan orang percaya tadi. Tadi ngomong, aku percaya janjimu ajaib. Gitu. Janji Tuhan ajaib. Butuh percaya. Anda percaya dalam diri Anda ada minyak surgawi? Ada hadir pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Sehingga kita bukan yatim piatu. Anda tahu yatim piatu? Yatim itu yang kehilangan bapak ya. Piatu kehilangan ibu, iya betul ya. Yatim kehilangan bapak, piatu kehilangan ibu. Bayangin kehilangan bapak, kehilangan ibu. Bapak ini pencari nafkah yang mencukupkan semua kebutuhan. Tapi mau gamblok ke bapak ini kok angel yo. Kemana? Ke ibu, dilus-elus, mau tidur diceritani, dijak nyanyi gitu. Itu ke ibu saudara. Jadi dua-duanya enggak ada. Yang mencukupkan kebutuhan, yang mensupport hidup kita, enggak ada. Lalu yang ngasih belayan kasih sayang juga enggak ada, nelongso. Pernah nelongso? Halo, pernah nelongso? Sendiri. Saya cuma mau garis bawahi sedikit. Seringkali kita ini merasa sendiri. Karena minyak surgawi dicepetkan di pojokan deket tong sampah. Dewean. Saudara tahu, orang dewean tuh belum tentu ijen bener. Kalau saya kemarin dapat kiriman wow dari TikTok, tak buka. Ini tolong dibaca, penting, didengar, penting. Tak lihat, seorang ibu punya 2 anak. Anaknya 1 dipanggil enggak moro, kedua enggak moro. Padahal dia ini ngandalkan 2 anak ini. Terus sakit enggak moro, sembarang enggak moro, ulang tahun enggak moro. Saya ditelepon sama satu teman. Ya kemarin, malam ditelepon sama seorang teman. Kalau mau masuk panti jompo, yang enak gitu ya, yang enak. Iku cepak duit piro yo. Saya ya bingung, orang ngerti, saudaraku ya. Enggak kebayang, enggak kepikir. Cepak duit piro? 1 bulan berapa sih? Ada yang 15 juta sebulan, ada yang lebih. Tapi ada yang 500.000, ada yang 1 juta gitu. Kira-kiranya itu saudaraku ya. Tak iro-iro tak jawab. Berarti sing enak 15 juta yo, kata gini. Ya mungkin segitu, saya bilang gitu. Karena saya lihat di ceritanya anak-anak itu ada panti werda yang ada di Semarang itu. Ada seorang kontraktor yang umur 60 tahun itu ketika istrinya jatuh stroke. Dia punya anak, anaknya banyak tapi repot semua. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di panti werda itu sejak dari umur 60 tahun. Dia bilang, sak kuabe, aku sing paling enom. Sak kabe, aku yang masih bisa aktif segala. Tapi lebih baik sekarang saya bersosialisasi dengan mereka daripada besok sudah saya tidak bisa apa-apa. Ya, singkat cerita ngomong, kalau saya masuk panti jompo umur 70, katanya gini ya. Anggap aja aku umur 75 meninggal. 5 tahun aku butuh piro ya, oleh ulan 15 juta. Berarti aku nyiapin uang berapa ya untuk tinggal 5 tahun di sana dan lain sebagainya. Resahnya orang itu sampai seperti itu loh saudaraku. Bukan enggak punya duit, bukan enggak punya keluarga, bukan enggak punya anak. Punya duit, punya keluarga, punya pekerjaan, punya anak.
hitung-hitung. Loh lah apa sih saya bilang, wengi-wengi nelpon wayai orang cepak firman, diubiak-ubiak perkara ngene iki ya lah apa, aku bilang. Ya, anak sekarang punya kesibukan sendiri, punya target hidup, punya ya macam-macam. Sehingga belum tentu punya waktu untuk orang tua. Satu. Orang tua lebih baik tidak ngerepoti anak. Itu cerita yang ini. Jadi aku pikir aku akan masuk panti jompo. Itu sebabnya aku survei mana-mana ada panti jompo. Wes kotan dia gak apa-apa sing enak katanya. Takut sepi. Takut sepi. Nah, Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu kesepian. Orang itu punya segalanya, sudah mikir sepi. Ada juga di tengah kerja repot. Malamnya itu nangis dewean. Nangis dewek. Seolah-olah tidak ada yang bantu, seolah-olah tidak ada orang lain yang support, sekalipun keluarga dan saudara-saudaranya. Tidak ada, nangis sendiri. Itu masih mending tunggu malam. Ada di tengah-tengah pesta rame. Anda pikir ketika suasana ruangan rame penuh dengan manusia hilir mudik, tidak ada orang kesepian. Ada banyak. Merasa sepi, merasa sendiri. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa Tuhan melalui kenaikannya ke surga, Dia berjanji. Dan sekarang Anda sudah nikmati belum janji? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Kamu tidak pernah, dengan kata lain, kamu tidak pernah dewean, kamu tak pernah tak culno tanpa siapa-siapa. Aku selalu ada bersama dengan kamu dan ada di dalam kamu. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus juga penghibur. Pernah susah? Nangis dewe? Tidak ada orang yang tahu. Tahu loh, kok merebes dewek. Nongso keronto-ronto. Siapa sih yang nyusai kamu? Siapa? Ya ndak ono. Lula kok susah. Iblis itu memang dengan bisikannya memberikan roh mengasihani diri sendiri. Anda pernah mikir, awakku iki sakno ya urip ya? Pernah mikir gitu enggak? Loh ya pernah. Padahal Anda pengen bubur ya bisa beli bubur. Pengen kacang ya bisa beli kacang. Tapi Anda pernah mikir enggak, aku iki kok sok sakno ya? Roh Kudus ini multifungsi. Anda baca nanti lanjutnya sampai pasal yang ke-16. Bagaimana dia penasehat ajaib. Bagaimana dia menopang jalan hidupmu. Bagaimana dia menunjukkan kebenaran. Bagaimana dia menegur engkau ketika engkau salah. Ketika engkau susah, sedih sendiri. Engkau tidak dibiarkannya seorang diri. Kalau aku cerita tadi, saya cerita tadi ada banyak orang gini. Anda tahu, kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu, ketika engkau intim dan engkau betul-betul keberadaan Roh Kudus dalam hidupmu itu, engkau punya manfaat bagi dirimu. Saya kasih satu contoh, satu tokoh. Siapa? Stefanus. Waduh susah loh, Stefanus ini kerja buat Tuhan, dianiaya. Bahkan oleh Saulus, yang namanya Rasul Paulus itu, ketika dia belum bertobat, suruh rajam batu. Ini yang namanya Stefanus dirajam batu. Semua menutup mata, tidak tega untuk melihat keberadaannya. Sangat menyakitkan, saudara, di panas terik. Kalau Anda tahu di Israel panasnya, ini cuaca gini nih, Anda merasa panas, di sana kenter-kenter, saudara ya. Dan batunya, batu pualam, batu marmer, batu gede-gede, atos-atos abot-abot itu. Itu dilempar lagi, dirajam sampai mati. Semua orang merasa
ini orang teraniaya. Ini orang dosanya apa? Dihakimi banyak orang. Saya yakin itu. Dan juga bukan cuma itu. Aduh cik saknoe. Sementara rajam batu. Sementara dilempari batu. Sementara luka parah. Kena matanya, kena kepalanya, kena telinganya. Kena mana aja. Orang ngerajam itu sodo kurang ajar saudaraku. Nggak mungkin dikenaikno sini yang empuk-empuk gini. Enggak. Pasti dikenaikno sing atos kepala. Biar cepat mati. Biar sengsara. Sementara orang melihat dan merasa kasihan. Sementara orang lain yang merasa menjahati dia, membuli dia. Dia tidak merasa sendiri. Dalam kesakitannya, dalam teraniayanya dia melihat Roh Kudus membuka mata rohaninya. Dia melihat tampak di atas anak Allah itu berdiri dari tahtanya. Berarti sedang diperhatikan luar biasa. Bukan cuma lewat pribadi ketiga yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam hatinya. Tapi pribadi Kristus yang ada di surga itu memperhatikan berdiri, saudara. Dan Stefanus tidak merasa sendiri. Loh kok yang ini buat yang Roh Kudus berfungsi, berguna bagi dirinya. Jadi kalau Anda sedang mengasihani diri sendiri, Anda tidak memanfaatkan penghiburan Roh Kudus. Elia, lah, contoh yang lain Elia, saudaraku. Ketika dia kejar Isabel, lah hadirnya roh tabung minyak urapan itu ketika dia habis bunuh Nabi Baal, 400 Nabi Baal dibantai semua, lalu diancam Isabel. Seringkali orang itu kalau habis kerja gede, wow, kayaknya nah, berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ketika berdiri di atas kekuatannya sendiri, fungsi minyak itu berkurang. Ketika fungsi minyak berkurang, larikan di pojokan dekat tong sampah. Lalu Elia ngomong, tinggal aku sendiri Tuhan, tinggal aku sendiri. Angkat jiwaku saja, matikan aku ini. Itu tengah kerja loh saudara. Jadi ketika pribadi kita yang muncul, kekuatan kita yang muncul, kita tidak bisa menikmati pertolongan Roh Kudus. Tapi mari kalau kita merasakan dalam perjalanan hidup ini. Dalam perjalanan hidup ini. Saya tadi pertama saya katakan, piro suwe Roh Kudus. Berapa lama Roh Kudus tinggal dalam hidup Anda? Berapa lama Roh Kudus ditinggalkan oleh Yesus Kristus, manusia Yesus di dalam dunia ini dan tinggal di dalam hati orang-orang percaya? Berapa lama? Kita lihat mau dibaca atau saya takut nak nutut saudaraku ya. Sakaria pasal 3. Ya, itu 9 ayat, tak usah baca nanti dibaca di rumah. Anda kalau tahu di dalam cerita Sakaria pasal 3. Sakaria ini dapat sebuah penglihatan. Dapat sebuah penglihatan apa yang dilihat Sakaria. Dia melihat imam besar, bukan orang biasa ya. Imam besar Yosua. Sedang pakai pakaian compang-camping. Dan berdiri di hadapan tahta kemuliaan Allah. Sementara itu sebelah kanan, di sebelah kanannya itu ada iblis yang berdiri sebagai jaksa penuntut umum. Penuduh, wah nuduh terus, makanya bajunya compang-camping. Lalu harusnya, kalau nanti baca di rumah ya, kapan kita baca bahas detail. Pada bajunya bukan cuma kotor, compang-camping dan kotor, tapi pada bajunya ini lengket, permisi bilang, tai binatang dan tai manusia. Kotoran binatang, kotoran manusia. Artinya sekalipun melayani, sekalipun imam besar, pelayanannya luar biasa. Tapi padanya melengket kenajisan-kenajisan yang di mata orang tidak kelihatan. Tapi yang namanya iblis jaksa penuntut umum ini selalu nunjuk, itu loh telek endek bocok, itu loh apanya, itu. Lah. Diceritakan dalam cerita ini, Yosua itu seperti keluar dari perapian. Seperti pontong yang keluar dari perapian.
Anda tahu pernah obong-obong kayu dibong habis itu keluar. Wah, babak belur brengosen kabeh. Manusia dalam perjalanan hidup. Yosua ini digambarkan sebagai lambang yang mewakili umat, mewakili orang-orang percaya. Saudara, Anda tahu seperti umat yang seperti keluar dari potong. Tidak ada yang sempurna kita ini. Dalam perjalanan sekian tahun perjalanan hidup kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita berusaha. Ayat menuliskan orang yang takut akan Tuhan, setia dan berusaha mentaati. Itu bagian kita. Kita kerjakan bagian kita. Taat, setia, hormat akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu bagian kita. Selebihnya, kalau sudah melakukan itu masih punya kekurangan, bagian Tuhan melalui Allah Roh Kudus. Zakaria 3 itu menuliskan, harusnya kalau orang yang sudah pakai baju penuh kotoran, itu pasti dibuang. Ingat cerita ketika raja masuk, oh kamu enggak pakai pakaian pesta. Bukan cuma enggak pakai pakaian pesta, saudaraku. Kalau masuk di pesta, terus di baju kita itu kelet tai. Sak ruangan mah buku apa diusir tenan, saudaraku ya. Enggak main-main. Tapi dalam Zakaria, penglihatan Zakaria, lalu Tuhan memerintahkan kepada malaikat, lepas pakaian yang kotor itu, buang pakaian yang kotor itu, cepat kamu kenakan pakaian yang baru, pakaian lenan halus, pakaian putih, pakaian yang layak. Dan bukan hanya itu, pakai hiasan kepala, pakai hiasan patam di ujung-ujung jubahnya, pakai hiasan semua. Manusia kita memang enggak mampu. Seringkali kita merasa sendiri, seringkali kita moring-moring kok rasanya Tuhan itu kayak enggak peduli. Di mana Tuhan ketika aku susah, kau biarkan aku. Ketika aku butuh, kau enggak jawab aku. Ketika aku, begitu. Tapi Anda harus ingat, fungsi Roh Kudus dalam hidup. Kalau Anda selalu merasa butuh, kalau Anda merasa bahwa Roh Kudus itu berguna bagi hidup Anda selalu hidup bergaul dengan Roh Kudus dalam perjalanan hidup Anda ini, maka saya katakan, saudara, sepanjang perjalanan 2 Petrus 1. Ya, 2 Petrus 1. Ayat 3 dan 3 sampai 5 ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Cukup. Nanti lanjutnya dianu sendiri. Saya 3 sampai 5, saya ngambil 5 bagian atasnya. Saudaraku di bagian ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Useful, berguna, bermanfaat. Saya tadi katakan, minyak itu bermanfaat enggak? Kalau enggak bermanfaat, enggak ada gunanya. Nah, dalam terjemahan yang lain, The Message itu mengatakan, segala sesuatu yang kau perlukan untuk bisa hidup yang menyenangkan Tuhan telah diberikan kepadamu. Engkau perlu, engkau enggak mampu sendiri. Tapi segala sesuatu yang kau perlukan supaya hidupmu itu bisa jadi hidup yang diperkenan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, dan lewat pengenalan akan pribadi dan intim dengan Kristus, itu sudah diberikan kepadamu. Amin. Berguna? Yang diberikan ini berguna enggak? Tuhan tahu kamu perlu. Itu sebabnya Tuhan memberi. Kamu perlu enggak? Tergantung bagaimana kita merasa kebutuhan kita. Nah, dengan jalan itu, Ia sudah menganugerahkan kepada kita semua hidup yang seperti kodrat ilahi. Artinya baju yang sudah kotor, bau tai tadi, saudaraku, bau kotoran tadi, itu bukan karena kekuatannya Yosua imam besar dia bisa melepaskan itu. Tapi ada kekuatan lain,
ada kuasa yang lain, sudah melepas pakaian kodrat manusia duniawi, kodrat manusia yang menemui kebinasaan. Itu sudah dilepas, diganti dengan kodrat ilahi. Pakai pakaian putih, ujung bajunya bukan isi kotoran. Kotoran itu ada di mana kalau jalan? Jubah kok, ya ada di bawah. Tapi diganti dengan patam, hiasan-hiasan kudus bagi Tuhan. Itu tulisan di patam itu, di ujung jumbai. Kudus bagi Tuhan. Nggak mungkin kita berjalan ya kelengser saudaraku, kena kotoran. Tapi oleh karena Roh Kudus menolong kita, memampukan kita lewat pengenalan kita kepada Tuhan dan keintiman kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus, minyak urapan surgawi yang ditaruh dalam hati kita itu bermanfaat langkah demi langkah hidup kita, sehingga bukan kita lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ayat yang kelimanya tadi, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Dalam terjemahan The Message itu bagus sekali. Jadi jangan sia-siakan 1 menit saja. Loh, berusaha sungguh-sungguh itu tidak menyia-nyiakan waktu. Di sini ditegaskan, bukan tidak menyia-nyiakan waktu, wasting time, tinggal yang lain-lain. Enakan dolan game, enakan melayu, enakan apa. Tapi di sini jelas mengatakan, kalau kamu ngerti, kamu butuh intim dengan Tuhan. Kamu butuh pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan. Makin kenal, makin intim. Makin kenal, makin intim. Makin intim, maka minyak itu fungsinya makin nyata. Dan ayat ini, jadi kalau kamu ngerti, minyak itu berguna buat kamu. Pengenalan akan Tuhan itu berguna buat kamu. Keintimanmu dengan Tuhan berguna buat kamu. Karena dia akan menyucikan hidupmu dari segala kotoran-kotoran dunia. Maka jangan buang 1 menit pun dalam mengembangkan apa yang telah diberikan kepadamu. Anda diberi Roh Kudus, ada minyak dalam hati, hidup ini ada. Jangan sia-siakan, kembangkan, jangan sia-siakan 1 menit pun. Amin. Kembangkan, minyak ini semakin dimanfaatkan, semakin berguna. Mengalir, dituang ketika janda kekurangan utang, tidak bisa bayar. Tuang minyak, seberapa dia tuang, minyak itu akan mengalir terus. Seberapa dia siapkan bejana, minyak itu tidak pernah berhenti. Tapi ketika bejana itu tidak ada, aku wis tidak butuh. Sakmene cukup buat bayar utangku. Selesai berhenti mengalir. Anda butuh bayar utang? Utang darah kepada Yesus. Utang nyawa kepada Tuhan. Utang kehidupan kepada Tuhan. Itu terus selamanya butuh dibayar, saudaraku ya. Jangan kayak di Yeskil, celakalah kota yang berhutang darah. Nah, ada banyak kota. Artinya orang-orang yang hidup dalam keramaian punya hutang darah kepada Tuhan. Tapi tidak sadar. Anda hutang darah? Iya lo aku mau mati gak sido. Itu yang kelihatan. Tapi secara rohani ketika Anda dipungut dari orang-orang bawah jembatan, orang-orang perempatan, Anda dipungut, dimasukkan ke ruang pesta. Sebenarnya Anda sudah berhutang kehidupan ini. Kita bangkit berdiri.